Ya, silakan Halo, Pak Agram, ada yang mau ditanya? Halo ini Pak. Kak, saya mau tanya Kak, Mhm. apakah Kristen sama Katolik itu sama? Sama lah. Cuman beda baju aja. Ini kayaknya udah 80 kali yang nanya ya, pertanyaan yang sama ya Kak. Ya, udah dibilang sama, dogmanya sama, mempercayai Allah Tritunggal, cuman beda pakai kostumnya aja. Beda RT, beda RW itu aja kok Bang. Kadang pun ada yang satu RT, satu RW Bang. Ada lagi Bang Agram yang mau ditanya. Oh iya, karena terkadang ada yang bilang eh, Kristen itu beda sama Katolik. Itu yang kadang-kadang buat saya bingung itu. Ya udah kalau bingung Abang mualaf aja. Di sini Bang, kalau ada orang Kristen Bukan kebingungan, saya begitu langsung Kak. antar mereka ke mualaf center. Iya, udah jelas-jelas Tuhan Yesus itu nyata dilukiskan di depan mata manusia, masih juga bingung. Kan gue yang lebih gedek gini dari si Arta gitu loh ya. Gitu Bang Agram ya, jangan bingung Bang. Kalau bingung sekali lagi Bang, saya bawa ke mualaf center. Serius. Karena umat bingung, itu bukan orang umat Kristen. Oh, umat Kristen itu tidak ada yang bingung. Tidak pernah bingung dengan Tuhannya. Ya, yang bingung itu adalah kalau ada kami terus ngaku aku terus kami itu. Jadi Abang Agram sekali Tuhan Yesus itu sudah mengatakan kita itu harus menyembah Allah Tritunggal, nggak usah lagi gue bingung. Oke? Ya. Jadi hentikan kebingungan Anda. Selesaikan kebingungan Anda di sini. Oke. Silakan. Oke, halo, Cendrawasih atau Katuk Katuk Mi Katuk apa lagi ini namanya? Katuk Mindip. Halo, Katuk Mindip. Ya, halo, Aduh. selamat malam Kakak Gata. Ya, selamat malam. Ada yang mau ditanya, Pak Katuk? Ya, kebetulan saya mau bertanya tentang apa sih pengertian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu? Mohon Iya. penjelasan aja gitu. Oke. Kenapa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya? Karena Allah itu adalah kasih dan kasih itu adalah tindakan. Allah itu ketika dia adalah kasih, dia ingin menjangkau keluar. Nah, bagaimana dia mau membagi kasihnya? Maka Allah itu harus menciptakan sesuatu yang mirip dengannya supaya bisa menerima kasihnya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya supaya manusia ini bisa mengasihi Allah dan Allah mengasihi mereka. Gitu. Jadi tujuannya Allah mau berbagi kasih. Sebab Allah adalah kasih. Itu ada ayat. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke, ada lagi Pak Katuk yang mau ditanya? Kebetulan cuma itu aja dulu. Oke, Karena Tuhan memberkati Pak ya, Katuk. terima kasih. Karena kebetulan biasanya kan eh, sering mereka bilang bahwa mungkin dari teman-teman seberang ya, mereka menganggap bahwa mungkin Allah itu seperti burung gitu. Jadi nggak bisa Udah, nggak dijangkau apa-apa. lagi. Itu bagian saya nanti yang ngejawab, Pak. Nggak usah. Itu biar urusan saya aja. Kalau tetangga sebelah itu biar saya aja yang ngatur. Terima kasih. Gitu. Ya, Tuhan memberkati. Kan tadi begitu live udah muntah darah. Tenang aja. Santai, Pak. Kak, aku turun aja, Kak. Dingin kakiku di atas. Siap. Oke, Tuhan memberkati. Salam. Selagi masih ada saya, Pak, tenang, Pak. Bang Henok, Ya, Kak, kita di kita Harmagedon doakan di, ada ginjal yang retak gitu. Yo, di Wahyu. kakak selamat malam. Selamat malam, Bapak Cendra. Ya, aku dari Oke, bentar ya, Papua. Pak Cendra ini dulu ya. Iya, Aku- shalom Pak Cendrawasih. Salam. Ibu, di sini saya mau tanya, terambil di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 dan 12. Itu di denominasi kami itu ada dua pandangan. 1 Apa tuh, Pak, Timotius 2 pandangannya? satu pandangannya, di sini kan ada, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Jadi denominasi kami, perempuan tidak diizinkan berdiri khotbah. Ada yang diizinkan,
ada yang tidak izinkan. Jadi saya minta pendapat dari kakak Anggeta. Oke, di dalam Timotius itu coba buka Kak Kristen magang ya. Di situ di dalam pertemuan jemaat, Iya, perempuan betul. itu memang tidak boleh. Iya, Ya, di dalam liturgi memang perempuan itu tidak diizinkan untuk mengajar atau memerintah. iya. Ya, dia tidak boleh menjadi imam. Tetapi di luar dari pertemuan jemaat, ya perempuan itu boleh mengajar. Gitu. Jadi itu konteksnya adalah di dalam gereja. Oh, di dalam Karena gereja. seorang imam itu harus harus seorang laki-laki. Itu ketika melakukan liturgi atau pertemuan jemaat. Silakan baca Kak Kristen Maga. Dari 8 ya. Hmm. Dengan perikop mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lanjut. Oke. Itu di dalam pertemuan jemaat ya Pak ya. Jadi tidak ada dua pandangan. Seperti yang diajarkan bahwa di dalam pertemuan jemaat memang tidak boleh perempuan itu mengajar atau memerintah laki-laki. Sebab yang memerintah itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Cendrawasih? Oh iya, kalau macam ambil bagian di mimbar bagaimana Ibu? Tidak boleh. Menurut peraturan di dalam Alkitab ya tidak boleh. Harus seorang lelaki. Oh, Sebab berarti imam tidak. itu laki-laki, bukan perempuan. Iya, ada Ibu ada yang biasa bilang kalau dulu kan imam saja, sekarang kan zaman Roh Kudus. Jadi siapa saja Mana ada zaman Roh Kudus, zaman apa? Allah itu tetap satu. Tidak ada zaman ini, zaman itu. Hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada perubahan. Oh iya. Makasih Kakak. Siap. Tuhan memberkati Pak Cendrawasih. Shalom. Salam, salam. Oke, silakan Bang Henok. Ada yang mau ditanyakan tadi ya, Armageddon. Iya ini Kak, ada di Wahyu 16 ayat 14. Coba dibacakan. Ya. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saya lanjut ke 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, ini juga saya lanjut ke Wahyu 19 ya Kak. Wahyu 19 ya? Ayat 19 sampai 21. Saya bacakan ya Kak. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara. Ya, yang sebelumnya tadi Armageddon itu di mana? Oh, di Wahyu 16 ayat 14, 15, 16. Tapi 15-nya tadi enggak saya baca. Ini kan dikatakan ya, lalu roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat. Ya, jadi tempat ini adalah Harmagedon. Yang dalam bahasa Ibrani tempat itu disebut Harmagedon. Oh, Terus, itu nama tempat ya Kak ya? nah ini kan nama dikatakan. perang. Ini dikatakan ya, lalu roh-roh itu mengumpulkan mereka di tempat. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon itu tempat. Lalu? Tapi ada sambungannya gitu loh Kak di Wahyu 19. Kok bisa dari 16 nyambung ke 19? Nah, ini kan cocokologimu. Lanjut, cocokologimu itu. Coba Silakan. saya bacakan. Soalnya kan itu Kak sering dibicarakan di eskatologi gereja Kak. Padahal di sini judulnya jelas ya. Iya yang Binatang serta nabinya dikalahkan. maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya
Dan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar Oke. dari dengan kuda itu. Lalu apa yang mau ditanya? Semua Lautan burung- api yang menyala-nyala itu adalah neraka. Oke, iya tahu Kak. Lalu Maksudku yang di Yeskiel tadi sama yang di Wahyu 16:14 sama Wahyu 19 ini sama nggak sih Kak tentang peperangan hari akhir zaman itu Kak? ini kan sudah akhir zaman. Peperangannya itu sudah terjadi. Nubuatan ini semuanya sudah terjadi. Tuhan Yesus turun yang kedua kali maksudnya Kak. Enggak, ini kan Anda bilang akhir zaman. Coba baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Yesus ketika inkarnasi itu sudah akhir zaman. Bacakan Novi. Ibrani 1 ayat 2. 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Tuh. ia telah berbicara. Lanjut. Iya, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada manusia melalui perantara anaknya, ya kan, yang ditetapkan. Tuh. Jadi Yesus itu ketika dia inkarnasi itu akhir zaman sampai sekarang. Dan semua peperangan ini sudah, dan iblis-iblis itu sudah menaklukkan bangsa-bangsa. Makanya tengok, bangsa-bangsa banyak yang jadinya tidak agama Kristen. Kan udah tuh, contoh Turki. Nah, udah jadi agama apa sekarang? Udah dikalahkan toh. Udah perang toh. Udah, itu. Jangan kebanyakan nonton film. Beriman kok sama film. Itu Bang. Jadi udah di zaman akhir. Kak, berarti nanti waktu Tuhan Yesus turun kedua kali itu langsung menghakimi Itu ya Kak? menghakimi. Iya. Tidak ada peperangan-peperangan itu ya Kak ya? Iya kan sudah terjadi sampai detik ini juga ada tuh. Yang kalau kita mah cuma diludahin, yang sana dilemparin BOOM. Udah toh. Iya. Yang sampai sekarang tuh kagak reda-reda kan. Makanya saya bilang baik Palestina maupun Israel cuman butuh